Ini nggak bisa malam ini diselesaikan, harus saudara sendiri. Maka itu tidak kebetulan Pak Gembala Jimmy Sumukela dari sini hari ini, pasti Tuhan punya maksud. Albert dan Michael gak kebetulan juga kalian jadi panitia untuk ini. Tolong anak-anak muda perhatikan ini baik-baik. Seperti kata Ricky tadi, kalau pahlawan-pahlawan hebat muncul dari pulau ini, siapa tidak kenal Patimura, siapa tidak kenal Tiahou, siapa tidak kenal Matulesi. Berarti ada harapan yang Tuhan tunggu dari gerejanya untuk berani tampil jadi pahlawan ini. Amin. Baik anak-anak muda, baik orang-orang tua. Mari kita baca dulu perikop ini, Efesus pasal kedua. Suatu hari Rasul Paulus mengingatkan masalah yang terjadi di antara mereka. Nah, pernah terjadi sejak waktu itu. Ya, dan dalam Efesus dengan cara penulisan yang sangat gampang dimengerti, ayat yang ke-11 saya mulai baca. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, ini gereja Efesus itu bukan orang Yahudi tapi dari bangsa lain. Maka itu disebutkan oleh Paulus, kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi secara daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Jadi kelompok Yahudi yang fanatik itu, yang merasa hebat hidup keagamaannya, meremehkan orang-orang lain yang bukan dari bangsa Yahudi, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Tuhan di dalam dunia. Itu dulu kita. Tetapi sekarang, nah perhatikan ayat 13, mengapa Paulus menggunakan istilah ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh. Perhatikan jauhnya kasih tanda kutip tidak, saudara. Nanti kita akan lihat ini. Sudah menjadi dekat dalam tanda kutip juga oleh darah Kristus. Nah, saya akan berhenti sampai 13 dulu. Maaf, kalau ada saudara-saudara dari gereja tua di sini, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Di samping ini kebenaran, tapi ini sejarah. Maaf lagi sekali. Orang-orang Yahudi asli yang menjadi Kristen karena percaya Tuhan Yesus, mereka itu merasa kelompok yang dekat dengan surga. Maka itu Paulus menggunakan tanda kutip dekat. Maaf, di seluruh daerah di Indonesia, daerah Kristen khususnya, memang itu fakta, ada gereja-gereja tua. Kalau kita ke Tanah Batak ada AKBP. Kalau kita ke Sangir ada Gemis, gereja Masehi Injili di Sangir Talau. Kalau kita ke Halmahera ada Gemi, gereja Masehi Injili Halmahera. Kalau kita ke Minasa ada Gemi, gereja Masehi Injili di Minasa. Kalau kita ke Timur ada Gemit, gereja Masehi Injili di Timur. Kalau kita ke Maluku bagian selatan, Tenggara maaf, ada GPI, itu Pecan GPM, Gereja Protestan Injili. Kalau kita ke Papua ada GKI, Gereja Kristen Injili. Nah itu semua gereja-gereja tua. Memang dalam sejarah Injil itu yang pertama. Tapi saudara, jangan saudara merasa lebih dekat ke surga daripada yang lain. Maaf. Nah ketika orang-orang Yahudi yang sudah Kristen itu mendengar kabar di Efesus
di Tesalonika, di Samaria, di Filipi, bahkan sampai ke kota Roma yang makin jauh dari Israel itu. Ada orang-orang kafir yang mereka sebut tidak bersunat, itu percaya Tuhan Yesus. Nah, mereka anggap itu Kristen yang jauh. Maksudnya jauh dari sorga. Karena orang Yahudi merasa dirinya dekat dengan sorga. Nah, terjadi permusuhan di antara mereka. Yang merasa jauh, yang merasa dekat, merendahkan yang merasa jauh. Nah, yang merasa jauh tersinggung. Karena mereka sadar, walaupun kami bukan Yahudi secara jasmani, tapi kami kan percaya Yesus juga. Nah, jadi dari dulu setan memecah belahkan ini. Nah, apabila antara gereja tua dan gereja muda tidak pernah bisa berdamai di tanah Kristen ini, maka roh kebencian akan tetap ada di sini. Waktu kerusuhan itu, orang-orang tua Maluku menangis karena Pelagandong dihancurkan. Saudara, seharusnya kalau orang-orang tua Maluku begitu percaya pada Pelagandong, ayo sekarang kita ganti. Bukan pakai darah manusia, tapi pakai darah Yesus. Nah, minta hikmat Tuhan, bagaimana bentuk Pelagandong diganti dengan darah Yesus yang mempersatukan kita semua. Harusnya begitu. Jadi jelas ayat 13 ini ada Kristen yang jauh dan ada Kristen yang dekat. Nah, ayat 14 Tuhan mengajarkan begini. Perhatikan 14. Saya minta tokoh-tokoh masyarakat, para pemimpin duduk dengan hikmat Bapa di surga untuk mengerti ini. Karena dialah, siapa dia di sini? Yesus Tuhan kita adalah apa? Damai sejahtera kita yang telah bagaimana mempersatukan berapa pihak? Dua pihak yang telah apa? Merubuhkan tembok pemisah. Apa itu? Perseteruan. Lagi sekali, mau sampai kapan kita memelihara setan di Maluku ini? Karena kebencian yang gak pernah selesai ini. Padahal kita satu Bapa, betul? Kita satu Tuhan, kita satu Roh, dan satu kitab suci. Betapa bodohnya kita. Yesus itu damai sejahtera kita, yang meruntuhkan tembok pemisah, yang mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya. Siapa keduanya tadi itu? Ayo, yang jauh dan yang dekat, gereja tua dan gereja muda. Menciptakan keduanya menjadi apa? Satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya stop dulu. Saudara, 3 bentuk kebencian yang ada di tanah ini. Kebencian pertama, karena kita sebagai gereja terpisah karena konsep iblis yang kita terima. Menganggap diri gereja tua yang satu, gereja muda. Dari landasan itu, setan mengirimkan tentara-tentaranya dan pesawat-pesawat kebenciannya. Ngerti kata ini? Ke pulau ini. Lalu kebencian kedua, Pelagandong jadi hancur. Terjadi kelompok terpisah, dan dendam itu belum selesai sampai hari ini. Dan kebencian ketiga masuk dalam keluarga. Di antara tanah-tanah Kristen di Indonesia,
maka Maluku termasuk yang tertinggi perceraian dalam keluarga Kristen.